Hai, kembali lagi dengan Mr. O. Kali ini saya akan menceritakan tragedi tenggelamnya kapal Sewol di Korea Selatan pada tahun 2014 dan cukup banyak memakan korban, terutama korban anak-anak. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan ceritanya, silahkan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Tenggelamnya kapal feri Sewol pada 16 April 2014 menjadi salah satu tragedi tak terlupakan bagi dunia, terutama masyarakat Korea Selatan. Kecelakaan ini dianggap sebagai sebuah luka mendalam. Saat itu, kapal feri Sewol tengah dalam perjalanan ke Pulau Jeju membawa penumpang dewasa hingga anak-anak. Pada 15 April 2014, kapal feri Sewol berangkat dari pelabuhan Incheon dengan membawa 476 orang, termasuk diantaranya 324 murid dari sekolah menengah atas dan Won di Ansan. Memiliki tujuan ke Pulau Jeju, SMA Dawon sedang melakukan karya wisata dengan seluruh murid tingkat 2. Sehari setelahnya, pada 16 April, pukul 8.48 pagi, dikabarkan kapal feri melakukan belokan tajam. Lalu, sekitar 4 menit kemudian, sebuah laporan dari murid masuk ke pengaduan darurat 119. Laporan dari murid tersebut menyatakan bahwa kapal telah tenggelam. Dalam laporan itu, juga permohonan untuk diselamatkan juga disebutkan. Dengan keterangan kapal tidak berada di posisi benar lagi alias sudah dalam keadaan miring. Pukul 9:39 pagi, teknisi dan kapten kapal menyelamatkan diri, meninggalkan tanggung jawabnya pada 476 penumpang di belakangnya. Dalam waktu 11 menit, operasi penyelamatan berhasil mengeluarkan 80 orang. Setelah menyelamatkan 80 orang, kapal kembali tenggelam dalam posisi miring lebih dari 64 derajat. Kemudian, mantan Presiden Park Geun-hye memberikan perintah pertamanya untuk segera mengerahkan seluruh regu penyelamatan. Pada 10:21 pagi, 40 orang kembali diselamatkan. Dalam waktu 10 menit setelah itu, kapal sepenuhnya terbalik. Beberapa jam setelah terbaliknya kapal Sewol, mantan Presiden Park Geun-hye kembali memerintahkan penyelamatan. Lalu, pukul 9 pagi, tepatnya pada 17 April, 8 orang resmi dinyatakan meninggal dunia. Sementara 288 orang dinyatakan hilang. Kemudian, pada 18 April, kapal Sewol seluruhnya telah tenggelam dan masuk ke dalam air pada pukul 11:50 pagi. Dari seluruh operasi penyelamatan, total hanya 172 orang berhasil diselamatkan. Lalu, 295 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 9 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Fakta tenggelamnya kapal Sewol diduga menabrak sesuatu di dalam laut. Kapten Peter Boynton, pensiunan US Coast Guard, berspekulasi bahwa kapal Sewol menabrak sesuatu di dalam laut. Alasannya, kapal seberat 6.825 ton tenggelam dalam waktu yang begitu cepat. Hal ini diperkuat dengan saksi para penumpang dan menyatakan bahwa mereka mendengar dentuman keras sebelum kapal tenggelam. Kapal Sewol diduga kelebihan muatan. Pada saat tenggelam, kapal Sewol memuat kargo geladaknya 2 kali lebih berat dari batas yang sudah diizinkan. Kru kapal juga mengabaikan keamanan dalam pengangkutan karena mobil, truk, dan kontainer di dalam kapal tidak diikat dengan baik. Penumpang juga terjebak di dalam kapal. Saat kejadian, tentu saja kepanikan melanda seisi kapal. Di saat ratusan penumpang terjebak di bawah dek, para ABK dan kapten kapal justru menjadi orang pertama yang menyelamatkan diri. Bahkan, ketika kapal mulai oleng dan air laut mulai masuk, kru kapal berteriak meminta penumpang untuk tetap berada di dalam ruangan. Penumpang yang bingung karena kondisi kapal mulai miring, menuruti perintah tersebut diselimuti kepanikan yang luar biasa. Tapi di antara penumpang kapal Sewol tersebut yang kebanyakan anak-anak, mereka masih bisa selfie dan bahkan memvideokan detik-detik kapal yang mulai tenggelam. Dan untuk hukuman penjara bagi kapten kapal dan para ABK yang lebih dulu menyelamatkan diri, tentu dijadikan sebagai investigasi oleh tim penyelidikan dan dinyatakan bersalah. Lee Jun-seok, kapten kapal Sewol yang kala itu menerima hukuman penjara seumur hidup karena dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sementara,
Para kru kapal lainnya dijatuhi hukuman yang lebih ringan dibandingkan kapten mereka. Dan untuk nasib pemilik kapal feri Sewol menjadi buronan selama beberapa bulan terakhir. Bos perusahaan pemilik kapal feri Korea Selatan akhirnya ditemukan. Pria yang bertanggung jawab atas tragedinya yang menewaskan 294 orang tersebut ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Selasa, 22 Juli 2014, Yoo Byung-eun menjadi target utama kepolisian Korsel yang melakukan perburuan besar-besaran untuk mencari keberadaan pengusaha kaya raya tersebut. Puluhan ribu personil kepolisian dilibatkan dalam upaya pencarian Yoo, termasuk dalam penggeledahan sejumlah properti milik konglomerat tersebut. Perburuan tersebut berakhir dengan temuan sesosok jasad manusia di sebuah lapangan di kota Sencheon, berjarak 300 km selatan dari kota Seoul. Jasad tersebut ditemukan oleh warga setempat pada 12 Juni atau sekitar 6 minggu lalu. Namun, saat ditemukan, jasad tersebut telah membusuk cukup parah, sehingga sangat sulit untuk dikenali. Diperlukan tes DNA untuk mengetahui identitas jasad tersebut. Selama beberapa minggu, otoritas setempat melakukan pemeriksaan khusus terhadap jasad tersebut. Kemudian, pemeriksaan sidik jari juga dilakukan sampai akhirnya kini dipastikan jasad tersebut adalah Yoo yang selama ini dicari. Itulah kasus tenggelamnya kapal Sewol di Korea Selatan.